Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya yang ada di ST-STKOM? Sehat semuanya? Juga kami sapa dari rekan-rekan mahasiswa dari Universitas STKOM Semarang. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping, ada Pak Haris, ada Bu Mira, ada Bu Vivi. Mohon maaf ya, sinyalnya muser-muser telat sedikit, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya sehat sehingga dapat bertemu melakukan perkuliahan hybrid dari ST-STKOM maupun di Universitas STKOM Semarang. Ada yang dari Majapahit, ada yang dari Kendal, dan ada yang dari Ungaran. Sebelum kami memulai, gimana untuk UTS-nya kemarin? Baik hasilnya? Nah, alhamdulillah. Yang baik dipertahankan, yang belum baik nanti untuk UAS-nya ditingkatkan. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya dan dosen pendamping, pada kesempatan ini kita masuk pertemuan yang ke-9. Kita mengambil materi pokok bahasan tentang perilaku kelompok. Pada pertemuan ke-7 kemarin kita membahas tentang perilaku organisasi. Perilaku kelompok saya lihat penting sehingga saya berikan pada subpokok bahasan tersendiri. Setelah perilaku organisasi kita diskusikan, kita bahas bersama-sama. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan. Seperti biasa, untuk tujuan pembelajaran kita mempelajari bab ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti dan memahami tentang perilaku kelompok. Yang kedua, menjelaskan pentingnya perilaku kelompok bagi organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti pengaruh perilaku kelompok bagi organisasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi karakter perilaku kelompok dalam organisasi. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Saya ingin mengajak rekan-rekan berilustrasi, rekan-rekan mahasiswa untuk melihat realitas yang ada di sekeliling kita. Ini menarik terkait dengan kita membicarakan pada kesempatan ini tentang perilaku kelompok. Apa kira-kira? Anda melihat hiruk-pikuknya pasangan capres dan cawapres. Bagaimana ketika dulu-dulunya ini bergabung dengan ini, Caimin berkoalisi dengan Prabowo. Monggo silahkan. Kemudian ada Ganjar dengan sendirinya, monggo. Ayo monggo. Saya menolak ini Pak. Semangat. Alhamdulillah yang di SDI Tekom ini kalau mata kuliahnya Pak Jailani meskipun saat-saat tis tapi masih sangat banyak ya, alhamdulillah. Oke, jangan heboh. Ayo langsung mengikuti. Kalau hebohnya nanti kalau bertanya itu diskusinya heboh bagus gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana ketika dinamika kelompok yang ada di sekitar kita mau tidak suka, kita tidak bicara masalah politiknya, tapi kita bicara masalah di dalam perilaku kelompok. Bagaimana kelompok-kelompok calon pemimpin-pemimpin kita, capres dan cawapres itu dinamikanya seperti itu. Bagaimana anak muda seorang wali kota Solo dengan masuk kepada koalisinya Pak Prabowo, partai-partai kaliber
dengan sekian banyak murid. Kenapa? Karena apa? Di belakang itu kelompoknya kuat. Itulah perilaku kelompok. Tidak hanya Gibran gitu, tapi Gibran anaknya Jokowi. Meskipun umurnya belum ada 40, nah disetting jadi 40, begini. Akhirnya MK dibawa, ketuanya diturunkan. Caimin yang dulunya berpuluh-puluh bulan bergabung dengan Prabowo, dengan sendirinya ambil posisi gabung dengan Mas Anies. Hanya dalam hitungan waktu yang beberapa hari. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak akan bicara masalah politik. Saya akan bicara dinamika kelompok. Bagaimana organisasi-organisasi partai politik yang sudah besar seperti itu, ada Golkar, ada PDI, ada Gerindra, PKB dan segala macam, tetapi dipengaruhi oleh perilaku kelompok-kelompok tertentu, ya dong. Ini kelompok yang mampu membentangkan mereka organisasi yang besar. Bagaimana seorang PDI Perjuangan yang memberikan kendaraan untuk Gibran dari wali kota Solo, Anda bisa lihat. Bagaimana MK yang harusnya orang-orang hakim yang dan ternyata dibuktikan mulai dari situasi tinggi yang dilihat. Ini benar. Artinya apa? Saya menekankan bahwa perilaku kelompok ini akan mempengaruhi perilaku organisasi. Contoh yang jadi buat kita tadi saya contohkan referensi dari calon presiden dan wakil presiden. Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan untuk kelompok yang lebih kecil. Rekan-rekan mahasiswa dari STI-STIKOM, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas STIKOM Ungaran, Universitas STIKOM Kendal, Universitas STIKOM di Majapahit. Anda ini satu organisasi besar yang namanya STIKOM. Apakah STI-STIKOM, apakah Universitas STIKOM. Anda punya kelompok sendiri-sendiri. Apakah kelompok ini ada yang masuk di BEM apa enggak? Nah, belum. Nah, nanti bentuk di BEM itu untuk melatih saudara sebagai berorganisasi. Ada yang di BEM. Ada yang di kelompok, mungkin kelompok agama, kajian agama. Ada yang di kelompok, mungkin kelompok olahraga. Ini olahraganya pingpong apa fitness. Kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok Anda sebagai mahasiswa STIKOM, apabila Anda berprestasi dengan baik, melakukan kegiatan dengan baik, universitas punya impact yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila Anda melakukan kegiatan-kegiatan di luar proses belajar mengajar seperti ini, berlaku yang tidak baik akan memberikan citra yang tidak baik. Dengan demikian bahwa perilaku kelompok ini akan mempengaruhi organisasi. Apabila kelompok organisasi perilaku kelompok baik, organisasi akan bawa jadi baik. Tetapi ketika kelompok jadi jelek, organisasi kena imbasnya. Termasuk juga misalnya Anda sudah lulus dari STIKOM. Anda meskipun sudah lulus, sudah lepas dari STIKOM, Anda masih keluarga besar yaitu alumni STIKOM. Anda lihat nggak alumni ITB yang ODGJ dicari oleh angkatan yang sampai berdarah-darah ini? Itu wujud dari dinamika kelompok ini. Dengan demikian bahwa berkelompok dalam organisasi itu sesuatu yang wajar. Berkelompok dalam organisasi itu sesuatu yang biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana organisasi bisa mengelola perilaku kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu sebagai ilustrasi. Dengan demikian bahwa kelompok dalam satu organisasi itu sangat penting. Jadi kalau saudara nanti jadi rektor mungkin atau jadi pimpinan organisasi, kok ada kelompok dalam organisasi saudara-saudara alergi itu, ya Pak Jalani keliru yang mendidik saudara mata kuliah teori organisasi. Nah, kelompok dalam berperilaku jelas akan mempengaruhi organisasi. Saya contohkan satu lagi contoh kelompok, perilaku kelompok adalah di perusahaan. Yang kerja di perusahaan besar ada ini?
Ada yang namanya SPSI. SPSI itu bagian dari organisasi perusahaan. Tetapi kalau SPSI itu tidak dikelola dengan baik, di luar ngobrol-ngobrol perusahaan, kurang ini, kurang itu, dan segala macam kan gitu. Tetapi apabila dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, akan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih baik. Nah, mengelola kelompok dalam organisasi harus mampu melihat karakteristik kelompok tersebut. Nanti di belakang akan kita bahas bagaimana karakteristik kelompok. Kalau kelompok itu baik, dalam arti baik itu baik untuk tujuan organisasi, akan mempermudah, mempercepat organisasi dalam pencapaian tujuan. Tetapi sebaliknya, apabila kelompok itu usrut saja atau kelompok melakukan kegiatan yang kontraproduktif bagi organisasi juga akan rugi. Kita bisa bayangkan ketika rekan-rekan mahasiswa ini bingung terus, yang tidak ada, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif, institusi akibat. Itu kaitannya dengan kita melihat perilaku kelompok. Perilaku kelompok itu sangat dinamis. Anda berkelompok di senat mahasiswa, ya melihat tupoksi panjenengan sebagai anggota senat. Tetapi ketika Anda kemudian melakukan kegiatan yang di luar tanggung jawab dan wewenang saudara, bukan institusi atau organisasi. Dengan demikian, bahwa perilaku kelompok yang dinamis dan sehat akan memperkuat teamwork. Senat itu bagus kalau bisa sesuai dengan visi-misi organisasi. Tapi ketika kemudian membawa senat, Anda demo di luar, Anda melakukan kegiatan anarkis misalnya, pegang keamanan. Oh, dari mana dong? Stekom yang kena imbas yang tidak baik. Dengan demikian, bahwa mengelola organisasi, mengelola perilaku kelompok akan mempercepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Karena apa? Akan membangun teamwork yang saling melengkapi, saling menguatkan, teamwork yang sinergis bagi pencapaian tujuan organisasi. Sehingga saya tekankan kepada rekan-rekan, apabila membangun kelompok dengan perilaku kelompok yang ada, mestinya Anda harus sadar, Anda harus memahami bahwa saya membawa institusi organisasi. Itu terkait dengan pendahuluan atau introduction dalam kita mempelajari materi tentang perilaku kelompok. Sebelum kita lanjutkan pada teori kelompok, ada yang ditanyakan atau disanggah mungkin? Monggo, ada enggak? Enggak ada, langsung ya. Yang di Ungaran mungkin? Atau yang di Majapahit? Tidak ada, nggih. Kita lanjutkan tentang teori kelompok. Kalau organisasi ada kelompok-kelompok itu wajar. Tidak ada organisasi yang tidak ada berkelompok. Apalagi mahasiswa misalnya, ini kan ada kelompok cowok, kelompok cewek, mungkin ada yang dari Medan sendirian. Sendirian. Nah, kalau saya dulu waktu masih kuliah ada kelompok mahasiswa dari Palembang, banyak. Biasanya dengan pertemuan. Nah, ketika kita bicara tentang teori kelompok, kelompok itu muncul dari keinginan, dari harapan, dari hobi misalnya. Jadi ada mahasiswa jurusan manajemen STISTIKOM. Oh, ada yang punya hobi olahraga, ada yang punya hobi mendaki gunung, atau yang hobi masak. Biasanya sih yang punya masak ya, prakteknya kewirausahaan ini saya lihat kok sama masak. Nah, kelompok dalam satu organisasi itu muncul dari keinginan-keinginan itu. Oh, kita berkuliah di STISTIKOM, Universitas Istiqom,
ternyata punya keinginan selain kita berkuliah, kita ingin meningkatkan kemampuan kita dalam berdiskusi atau dalam pemahaman kajian agama. Kelompok ada muncul di sini. Kebutuhan yang sama, harapan yang sama, sehingga muncul dalam satu kelompok tertentu. Di perusahaan pun juga seperti itu. Jadi ada nanti jangan kaget ketika masuk dalam perusahaan ada kelompok-kelompok kecil yang dimulai dari keinginan, harapan, kebutuhan dan segala macam. Nah, kelompok akan menunjuk golongan atau kelompok tadi mesti ada interaksi. Pertama saling kenal, hobinya sama, keinginan sama, yuk bentuk persatuan kelompok bola voli. Dari individu-individu itu punya keinginan yang sama, punya minat yang sama, berkolaborasi, berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau kelompok kok hanya meneng-menengan, itu bukan kelompok. Ya kumpul meneng-menengan, ada suaranya, bukan kelompok. Mesti ada interaksi, saling menanyakan. Kenapa? Kita berangkatnya dari keinginan yang sama. Pak Mas punya kelompok Jumat berkah. Meskipun dari berbagai latar belakang kan mesti ada komunikasi kan. Kapan Jumat ini kita kemana? Siapa yang donaturnya? Siapa yang kan itu. Nah, kembali kita bicara teori kelompok. Kelompok tanpa ada komunikasi, tanpa ada koordinasi, tidak ada yang namanya kelompok. Makanya dalam satu organisasi yang besar, apakah itu organisasi perusahaan atau organisasi sosial kemasyarakatan, dari kelompok-kelompok keinginan yang sama. Termasuk kalau kita lihat setelah Pak Jalan tadi, organisasi partai politik. Ada yang namanya faksi, ada yang namanya kelompok. Pak Jeli ngalami gitu. Organisasi partai politik itu anggaran dasarnya sama, anggaran rumah tangganya sama, ketuanya sama satu. Ada kelompok-kelompok atau faksi-faksi dari itu. Saya mencontohkan tadi, kaitannya calon-calon presiden dan wakil presiden kita tadi adalah manifestasi dari kelompok-kelompok itu. Meskipun di organisasi partai politik ternyata garisnya beda, pandangannya beda, calonnya tidak presiden A kan gitu kan. Oh, organisasi logikanya kalau organisasi Golkar yang sebegitu banyak lamanya, besarnya, memunculkan seorang wakil presiden itu kan berlogika, masuk, tapi inilah yang namanya